saya melihat situasi politik hari ini, khususnya yang ada di selatan Merauke, semakin banyak. Ada satu nilai positif ketika semakin banyak anak-anak muda yang turun ke dunia politik, kemudian mencalonkan diri untuk menjadi bupati maupun wakil bupati. Namun di sini saya melihat adalah motivasi dari para bakal calon ini sendiri lain. Karena situasi saat ini ada yang saling menjatuhkan, ada yang saling mengeroyok, dan saya pikir kita perlu bersatu ketika memang kita ingin melakukan kemajuan untuk tanah ini sendiri. Dan saya sebagai perempuan Papua atau dikenal sebagai ibu, ibaratnya sebuah pohon sagu yang memberi kehidupan untuk anak-anaknya, siapapun dia, yang ketika dia maju tetapi dia memang ingin bekerja dengan hati, ya dia adalah pemimpin buat kita semua. Kemudian orang yang akan menjadi 01 Merauke bukan hanya saat dia ingin kekuasaan, kedudukan, lalu dia mencalonkan diri, tetapi kita perlu melihat sepak terjangnya dia. Dia itu siapa, figur yang bagaimana, apakah dengan Tuhan dia punya kedekatan, apakah dengan masyarakat dia punya pengalaman yang bekerja bersama masyarakat, yang memperjuangkan suara-suara rakyat, ataukah ketika itu dia maju hanya untuk kepentingan saat. Jadi kita sebagai perempuan Papua, kita harus jeli melihat hal ini. Kita harus bisa memfilterisasi semua masukan yang masuk kepada kita, sehingga kita pun tidak salah memilih. Dan saya memiliki kerinduan ketika ada satu sosok bupati itu yang maju dan dia dapat melihat persoalan yang ada di akar rumput, itu yang pertama. Masyarakat di Merauke ini kan, lihat sekarang masyarakat asli itu mereka memang ini sekarang polanya tuh pola mau berharap untuk kita masuk ke dunia pertanian, tapi bagaimana untuk sampai ke sana? Ini kan butuh satu sistem perencanaan yang begitu baik. Siapa sebenarnya kita melihat bahwa itu ada di pemimpin. Pemimpin dia harus lebih punya kemampuan. Jangan cuma pemimpin ini kan ditunjuk hanya dikasih duduk, masyarakat berharap bahwa dia mau perubahan, tapi perubahan itu tidak pernah sampai. Akhirnya terjadi gonjang-ganjing per hari ini. Yang terjadi yang orang merasa ada persoalan ini sebenarnya di tingkat elit, bukan di tingkat masyarakat. Masyarakat itu merasa biasa-biasa. Yang elit itu merasa terganggu karena ini kami punya ranah, kami punya kepentingan. Begitu. Masyarakat tidak merasa apa, masyarakat masih tetap hidup dengan cara mereka di hutan-hutan, dengan cara mereka yang susah. Tanah, jalan, jembatan. Ini banyak data yang harus pembangunan ini lebih terfokus pada masyarakat asli Papua. Kita orang Papua hari ini tuh boleh dibilang rata-rata ekonomi sangat lemah. Tapi hari ini banyak kebijakan daerah yang selalu lari dari target utama, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa sentuh kepada masyarakat. Dan di berbagai bidang kehidupan juga orang Papua hari ini masih sangat sulit untuk menjalani kehidupan di negerinya sendiri, itu sangat sulit. Karena itulah tadi banyak kebijakan yang tidak sentuh pada sasaran masyarakat. Makanya kita hari ini juga orang anak Papua mulai dari dia lahir sampai hari ini hidupnya sangat susah, bahkan sampai ke pendidikan juga. Maka itu hari ini kita butuh orang-orang yang anak-anak marin yang siap bersaing nanti di pilkada besok ini, ya orang-orang yang punya pengalaman di masyarakat. Karena percuma saja kita memiliki dana otsus, percuma saja kita menjadi pemimpin di daerah kita sendiri, tetapi masih banyak anak yang putus sekolah, masih banyak anak yang tidak mendapatkan layanan kesehatan dengan baik. Artinya semuanya menjadi blunder. Pendidikan kita di Papua memiliki kemunduran. Kenapa saya bisa berkata seperti begini? Karena kelas 6 SD masih ada anak Papua yang tidak bisa membaca. Artinya di perkotaan ini menjadi contoh bahwa di kota saja ada anak yang tidak bisa membaca. Bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang ada di pedalaman yang tidak terjangkau? Apakah ada jaminan pendidikan di Papua ini maju? Saya pikir pendidikan kita masih jalan di tempat. Dan untuk pendidikan sendiri perlunya adanya perubahan yang signifikan. Tidak hanya sesaat ketika mau maju visi misi seperti begini,
Nah, implementasinya tidak ada. Dan sebagai perempuan Papua, saya merindukan sosok pemimpin yang benar-benar melayani. Korupsi Papua itu tidak ada dalam kota sini. Pasti ada, tapi kelompok-kelompok saja. Tapi orang lebih banyak hidup itu di kampung. Bukan kami, dalam konteks ini kami menyampaikan bahwa kami ada ketidaksukaan terhadap yang lain. Tapi bagaimana harapan kami ini agar ke depan itu siapapun dia, orang Papua itu ada di kampung-kampung sana yang perlu diberdayakan, punya akses jalan yang baik, fasilitas-fasilitas. Ya mungkin perumahan-perumahan sudah ada, tapi selama ini kan yang lebih ini harga-harga barang di sana seperti itu. Ini persoalan ekonomi. Nanti kita lihat persoalan sosial lagi. Berbagai macam banyak persoalan yang ada. Makanya kami berharap siapapun dia yang besok mau jadi pemimpin negeri ini harus punya prinsip bahwa negeri ini harus dibangun dengan kau punya cara. Kalau kau punya keterbatasan untuk maju dan duduk, tapi kalau keterbatasan itu kau cuma pakai hanya untuk menukangi untuk kepentingan pribadi dan kelompok, ini yang harus terjadi. Banyak orang yang memang punya ketidakmampuan finansial, kemampuan intelektual, tapi ditunggangi untuk kepentingan orang sebelum masyarakat. Jadi antara mereka yang punya kepentingan dengan masyarakat di tengah sini banyak orang-orang itu mereka membuat gejolak-gejolak kecil. Akhirnya masyarakat merasa resah, semua merasa resah, kaum intelektual saling bergesekan karena kepentingan itu tadi. Makanya kami sangat berharap sekali bahwa siapapun dia yang kelak akan duduk menjadi bupati di negeri ini, kau harus yakin dan percaya bahwa berangkat dari keterbatasan, bahwa orang yang susah tidak ada kemarin yang terlahir dan terajam, tidak. Siapa tuh orang susah, jadi berangkat dari situasi itu, perubahan itu akan ada. Karena kau pernah susah, kau tahu, kau saya dulu susah sekali. Tapi jangan ketika kau maju terus kau merasa diri kau paling hebat dan kau tinggalkan segala sesuatu, kau pakai cara orang yang tadi saya bilang ada di tengah-tengah ini, negeri ini akan rusak. Dan siapapun akan ganti siapapun tetap modelnya sama, karena tidak punya prinsip. Kalau sudah punya prinsip pasti dia akan berkarakter. Begitu. Saya secara pribadi berikanlah kesempatan kepada pemilik hak itu sendiri. Nah, orang Papua tinggal sedikit, kemudian di masa otonomi khusus berikanlah mereka kesempatan untuk menjadi pemimpin di daerah mereka. Kita yang peranakan maupun pendatang kita bisa untuk mendukung mereka tentunya. Dalam hal ini konteks politiknya ya siapapun dia mau maju, dia peranakan ataupun dia pendatang ataupun dia asli Papua, yang penting bagi saya adalah jangan saling menjatuhkan, semua itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kembali kepada niat awal, mau maju untuk apa? Melayani masyarakat atau untuk kepentingan diri sendiri. Anak kemarin masih punya harga diri untuk negeri ini dan masih bisa bertanggung jawab untuk negeri ini. Kami tidak berharap siapa-siapa, tapi mari kami sama-sama, siapapun dia yang hidup di negeri ini, kami mendukung kalian sama-sama dengan kami merangkul tangan sama-sama untuk membangun negeri ini. Tapi kalau mau lebih baiknya tuh, kami berharap begini, kami ada di depan biar kamu dari belakang sama-sama jalan. Tapi jangan kamu ada di depan kita lagi. Ini persoalan yang agak sedikit tidak bisa diterima begitu. Ini situasinya model begitu. Makanya hari ini banyak opini-opini yang sudah dibangun begitu. Tapi kan berharap bahwa ini pesan yang agak serius, bahwa siapapun dia, kelak mari kami bangun negeri ini dengan cara baik-baik. Orang Marin itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Kalau kita bicara tentang khusus lagi, ruang ini tidak dibangun. Kita bicara sumber daya alam, sumber daya banyak. Sumber daya manusia ini juga jadi persoalan. Kadang kalau ada yang sudah naik duduk, dia cuma bangun kelompoknya saja, sukunya saja, orang-orang ini saja karena dekat dengan saya. Akhirnya besok politik baru lagi muncul, yang satu lagi dia mau maju dengan karakter. Kemarin kau bikin kita, hari ini kita juga bikin kau. Besok kalau kita menang nanti kamu lihat. Pesan-pesan ini sudah mulai ada. Pesan itu dari siapa? Dari orang yang tadi di tengah-tengah. Di pesan itu bukan masyarakat yang sampaikan.
masyarakat menyampaikan harapan mereka ketika yang duduk itu, oh lihat kami semua begitu. Tapi orang di tengah ini karena kepentingan, dan takut dia sampai kalau ini penduduk nanti orang terlalu banyak, nanti kita dapat apa? Ini persoalan ekonomi. Biar orang intelektual juga ekonominya agak mundur, dia akan berpikir lebih parah, maka negeri dia akan berusaha untuk cara berpikir begitu. Karena mereka saya sudah tidak mampu, kaum intelektual saya sudah tidak mampu. Kita bicara intelektual dalam konteks orang yang berpendidikan baik, lebih baik daripada mungkin masyarakat di kampung. Tapi masyarakat kampung itu berharap untuk punya harapan bahwa negeri ada perubahan atau tidak. Tapi orang-orang yang tadi saya bilang di tengah-tengah ini, mereka berharap begini, saya bisa dapat berapa ketika yang ini dan itu, saya bisa disanjung-sanjung karena kedekatan saya dengan dia. Masyarakat tidak perlu yang itu, tapi apa yang harus kami dapat? Selama ini mungkin akses susah, yang itu akses yang susah itu memang mungkin ada infrastruktur yang bagus, jalan, jembatan. Saya bersyukur ketika saat ini ada perempuan non Papua yang ingin maju. Ini merupakan satu pukulan dan saya mengambil nilai positifnya tentunya. Ketika tidak ada perempuan yang maju, non Papua itu tidak maju, maka perempuan Papua lainnya akan tutup mata dan lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya tidak membangun diri itu sendiri. Dan ketika ada non Papua yang maju, maka itu menjadi pukulan telak buat kita perempuan lainnya untuk bisa berpikir kenapa dia bisa maju, lalu saya seperti apa. Dan yang saya harapkan untuk beberapa tahun ke depan akan ada perempuan Papua yang bisa maju untuk menjadi pemimpin di tanah ini. Karena saya percaya ketika perempuan itu maju, dia akan bekerja selalu dengan hati. Karena perempuan menggunakan perasaan keibuannya itu. Kalau untuk secara keseluruhan untuk warga Nusantara ada kemajuan yang signifikan, perkembangan daerah, pembangunan di mana-mana. Tetapi dalam konteks lokal, saya pikir saat ini kita perempuan Papua harus sadar, kita lelaki Papua harus sadar, kita umat Nasrani karena Merauke ini adalah lambang hati Kristus Yesus. Kita harus sadar untuk sama-sama keroyok membangun daerah ini dan secara umum ada perkembangan tentunya. Pesan terakhir ini untuk semua bakal calon bupati maupun wakil bupati yang pada akhir tahun 2020 yang akan mencalonkan diri, tetap semangat. Siapapun yang terpilih, dia adalah pemimpin buat kita semua. Tetap semangat, ora et labora. Tuhan Yesus memberkati. Zakot BKI Sakot Kai, satu hati, satu tujuan.